Sahabatku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan kesehatan dan juga senantiasa mendapatkan rezeki yang lancar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bercerita tentang sebuah kisah yang sangat inspiratif. Kisah ini adalah tentang Masjid Iblikci yang berada di Konya, Turki. Masjid ini dibangun pada tahun 1200-an, yang mana artinya masjid ini sudah berumur kurang lebih 800 tahun atau 8 abad. Dan bisa dibilang masjid ini adalah masjid awal atau masjid pertama yang berdiri di daerah Anatolia. Masjid ini dibangun pada masa Kesultanan Seljuk, yang mana masjid ini sudah berdiri sebelum zamannya Turki Utsmani. Masjid ini pun pernah menjadi tempat tinggal Jalaluddin Ar-Rumi, yang mana Jalaluddin Ar-Rumi pindah dari Afghanistan, kemudian beberapa bulan berada di Karaman, Turki. Jalaluddin Ar-Rumi beserta ayahnya Bahuddin Walad diminta oleh Sultan Seljuk, waktu itu Sultan Alauddin Kaykubat, untuk datang ke Konya dan mengajar di sana. Dan setelah datang di Konya, Sultan Alauddin pun meminta supaya Bahuddin Walad beserta Jalaluddin Ar-Rumi supaya tinggal di istana. Akan tetapi Bahuddin Walad pun menolak dan mereka pun tinggal di belakang Masjid Iblikci Jami ini. Insya Allah kalau ada kesempatan kita akan ke sana. Dan ada cerita yang sangat menarik mengenai Masjid Iblikci Jami ini. Secara bahasa, Iblikci itu berarti tukang benang atau tukang tenun. Di balik nama ini ada cerita yang sangat menarik. Bahwasanya dulu ada seorang menteri yang sangat kaya raya, yang mana dia ingin membangun sebuah masjid. Menteri ini ingin membangun sebuah masjid, akan tetapi menteri ini menolak orang lain yang ingin memberikan bantuan untuk membangun masjid. Dalam kata lain, menteri ini ingin supaya hanya dialah yang membangun masjid, hanya dialah yang mengeluarkan uang untuk masjid itu, sehingga semua amal jariahnya, semua amal pahalanya itu bisa dia ambil, hanya untuk dia sendiri. Dan dia pun memanggil para pekerja supaya segera membangun masjid tersebut. Menteri ini pun mengatakan pada para pekerja supaya jangan sampai mereka menerima uang atau hal apapun dari orang lain yang tujuannya adalah untuk membangun masjid itu. Menteri ini senantiasa mengingatkan para pekerja supaya jangan sampai mereka mengambil uang dari orang lain. Dia mengingatkannya itu terus-menerus. Dan ketika masjid itu pun dibangun, ada seorang perempuan tua yang mendatangi para pekerja. Perempuan ini membawa sejumlah uang yang mana dia berniat supaya uang yang sedikit itu bisa digunakan untuk membantu pembangunan masjid. Perempuan tua ini melakukan hal itu supaya dia bisa mendapatkan bagian amal dari masjid itu. Perempuan tua ini pun mendatangi para pekerja dan mengatakan, "Wahai pekerja, ambillah uangku ini dan gunakanlah untuk membangun masjid, supaya aku bisa mendapatkan pahala dari amal jariah masjid ini." Mendengar perkataan perempuan tua ini, sang pekerja pun menolak. Mereka mengatakan bahwasanya tuan kami, Bapak Menteri, mengatakan kepada kami bahwa kami tidak akan mengambil uang dari orang lain. Karena Bapak Menteri meniatkan bahwasanya masjid ini hanya dikhususkan amalnya untuk menteri itu. Perempuan tua ini pun memelas, "Wahai pekerja, tolonglah ambil uangku ini. Aku hanya punya uang ini dan aku ingin mendapatkan amal jariah dari masjid ini." Para pekerja pun memberikan jawaban yang sama, bahwasanya mereka tidak bisa mengambil uang itu karena itu adalah perintah dari sang menteri. Sang perempuan tua ini pun tidak menyerah. Dia setiap hari datang ke masjid yang dalam taraf pembangunan itu dan dia pun meminta supaya para pekerja mengambil uang yang diberikannya. Akan tetapi setiap perempuan ini datang dan meminta, sang pekerja pun menolak uang itu dan mereka pun bahkan mengusir orang tua ini. Perempuan tua ini bekerja sebagai tukang tenun dan dia pun pada suatu malam, dia pun mengambil benang yang ada di rumahnya dan benang itu disobek-sobek dan dia mendatangi masjid yang sedang dalam tahap pembangunan itu. Benang itu pun dimasukkan ke dalam campuran semen dan dia pun mengaduk-ngaduknya sehingga benang itu tidak terlihat. Pada keesokan harinya, para pekerja yang membangun masjid itu pun datang dan mereka pun menggunakan adukan yang oleh perempuan tua itu dicampur dengan benang. Akan tetapi mereka tidak mengetahui bahwasanya di dalamnya ternyata ada campuran benang itu. Mereka pun membangun masjid sebagaimana biasa dan dalam beberapa waktu masjid itu pun selesai dibangun. Nah, setelah masjid ini dibangun, beberapa bulan pun telah lewat.
Dan pada suatu malam, sang menteri yang membangun masjid itu pun didatangi oleh seorang ulama berbaju putih. Sang ulama berbaju putih ini mengatakan kepada sang menteri, "Wahai menteri, aku datang kepadamu ingin mengabarkan sesuatu, bahwasanya masjid yang engkau bangun itu pahalanya tidak dicatatkan untukmu. Akan tetapi pahalanya itu dicatatkan kepada seorang perempuan yang mana dia mencampur benangnya untuk dijadikan bahan bangunan masjid itu." Sahabat sekalian, dari cerita ini kita bisa mengambil banyak sekali hikmah. Yang pertama adalah ketika kita hendak melakukan sebuah kebaikan, maka hendaklah kita mengajak orang lain. Karena apa? Dengan mengajak orang lain itu, kebaikan kita akan bertambah. Selain kita mendapatkan pahala dari kebaikan kita sendiri, kita pun mendapatkan pahala karena mengajak orang lain. Jangan sampai ketika kita melakukan kebaikan, kita malah menghalangi orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama. Hendaknya kita bersama-sama untuk melakukan kebaikan, karena pahalanya tidak akan terkurangi. Kita akan mendapatkan pahala kebaikan kita sendiri, dan orang lain itu pun mendapatkan pahala kebaikannya dia sendiri. Bahkan kita pun mendapatkan pahala yang double karena kita mau mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Yang kedua adalah sedikit apapun kebaikan itu bisa jadi akan besar sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena inti dari kebaikan itu adalah sebatas kemampuan kita. Jika kita hanya bisa bersedekah dengan hal yang sedikit, maka itu bisa jadi nilainya sangat besar karena memang kemampuan kita itu memang segitu. Ketika ada seorang yang kaya bersedekah dengan uang 1 juta, pahalanya itu belum tentu menyaingi seorang yang miskin yang mana dia memberikan sedekah dengan uang 10.000. Karena apa? Bisa jadi uang 10.000 itu sangatlah besar baginya dibandingkan dengan orang kaya yang mengeluarkan sedekah dengan nilai 1 juta, yang mana bagi dia mungkin itu adalah hal yang kecil. Jadi sedekah itu bukan dilihat dari nilainya saja, akan tetapi dari usahanya, dari keikhlasannya, dari pengorbanannya. Semoga cerita ini memberikan inspirasi bagi kita supaya kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan meskipun hal itu adalah hal yang sangat kecil. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.